Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Demikian pula semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kerahmatannya, keberkahannya, perlindungannya kepada kita dan keluarga kita di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita. Sebagaimana mari kita ucapkan salawat dan salam untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua tentang adab, dan kita masih melanjutkan pembahasan adab terhadap sesama muslim. Berikutnya kita akan sebutkan adab yang mulia, akhlak yang mulia terhadap sesama muslim adalah berlaku rendah hati di hadapan saudara seiman, tidak menyombongkan diri kepadanya, dan tidak mengusirnya dari tempat duduknya yang boleh ia duduk di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman ayat 18. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia, maksudnya dalam kondisi sombong karena kesombongan. Dan janganlah berjalan di tengah manusia di permukaan bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi angkuh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang memberikan wejangan dan nasihat kepadanya agar menjadi hamba-hamba yang beriman lagi mulia di permukaan bumi Allah Azza wa Jalla. Di antara wejangan tersebut adalah wejangan untuk tidak berlaku sombong, tidak berlaku sombong, tidak berlaku angkuh,
malah sebaliknya merendahkan diri atau merendahkan hati di hadapan saudara seiman. Bukan malah merendahkan saudara seiman. Ketahui sesungguhnya kesombongan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kesombongan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah batarul haqq, yaitu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia, merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi merupakan bentuk kesombongan tatkala merendahkan, memandang remeh sesama kaum muslimin. Pada pertemuan sebelumnya pernah kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, janganlah ia menzaliminya. Wa la yakhdhuluhu, janganlah merendahkannya. Wa la yahqiruhu, dan jangan meremehkannya. Memandang remeh, memandang rendah, menghina, merendahkan manusia, lebih-lebih seorang muslim, ini merupakan bentuk kesombongan. Merupakan bentuk kesombongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman terhadap orang yang memiliki kesombongan di dalam dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan ia dari surga. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji dzarrah dari kesombongan. Faqala rajulun, lalu ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Sesungguhnya ada seseorang yang suka pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Apakah ini termasuk kesombongan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamala, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mencintai keindahan. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan sombong terhadap saudara, karena berbahaya bagi diri sendiri. Tidak akan bisa masuk surga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, itu ancaman Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan iblis adalah makhluk pertama yang memiliki sifat kesombongan tersebut. Iblis kesombongannya adalah dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dengan keengganannya,
dan kesombongannya adalah dia merendahkan Adam alaihissalam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Jadi di antara para malaikat tersebut ada iblis yang beserta dengan para malaikat yang juga termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Sujud penghormatan, bukan penghambaan diri. Aba wastakbara, dia angkuh dan sombong kepada Allah, demikian pula sombong kepada Adam. Aba, dia enggan. Kesombongan yang ada pada dirinya membuat dia enggan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Wastakbara, dia merasa tinggi, merasa besar, sombong kepada Adam alaihissalam. Wa kana minal kafirin. Karena itu Allah vonis dia menjadi termasuk orang-orang kafir. Allah vonis dia menjadi orang-orang kafir. Demikian. Dia enggan mentaati Allah Subhanahu wa taala, itulah sombong, karena sesungguhnya perintah Allah adalah benar. Maka dia telah menolak kebenaran tersebut dan dia merendahkan Adam alaihissalam. Iblis melakukan kesombongan dengan dua bentuk kesombongan sekaligus. Menolak kebenaran berupa perintah Allah Subhanahu wa taala, merendahkan manusia yaitu Adam alaihissalam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala vonis ia termasuk orang-orang yang kafir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga kita dari sifat kesombongan, keangkuhan, merasa besar, merasa tinggi di hadapan Allah dan manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya di nomor 4895. Demikian pula Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya di nomor urut hadis 4178. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala auha ilayya an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala telah mewahyukan kepadaku. Sesungguhnya Allah taala telah mewahyukan kepadaku agar kalian berlaku rendah hati, sehingga jangan sampai ada salah seorang di antara kalian yang membanggakan diri, merasa tinggi, merasa angkuh, sombong di atas yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan wajibnya untuk merendah diri, merendah hati di hadapan sesama kaum muslimin. Bahkan kerendahan hati seperti ini, tawadhu seperti ini di hadapan sesama muslim, bukanlah merendahkan dirinya. Tindakan itu, sifat itu dan sikap itu tidaklah merendahkan dirinya. Dia tidak akan dihinakan oleh Allah karena sifat merendah diri di hadapan sesama muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kemuliaan bagi dirinya.
Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah taala." Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seseorang yang dia tawadhu, merendahkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia tentunya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikannya. Merendahkan hati, merendahkan dirinya di hadapan sesama, lebih-lebih di hadapan saudara seiman, bukanlah menjatuhkan muruahnya, bukanlah menjatuhkan kedudukannya, tidaklah menjadikan ia hina di sisi Allah dan manusia, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikannya. Allah akan mengangkat derajatnya. Dan kita dapatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita di dalam ketawaduan terhadap sesama muslim. Padahal kita ketahui beliau adalah Sayyidul Mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Bahkan beliau adalah penghulu dari semua manusia. Ketika itu kedudukan beliau adalah khalifah, pemimpin di hadapan manusia. Tapi ternyata di hadapan orang-orang beriman yang ada di sekitar beliau, beliau anggap mereka adalah saudara-saudara. Beliau anggap adalah mereka itu adalah sahabat-sahabat beliau. Beliau tidak berlaku kasar kepada mereka. Beliau tidak berlaku sombong untuk berjalan bersama dengan mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah berdoa dengan sebuah doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim dalam Mustadraknya. Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku dalam kondisi miskin, matikanlah aku dalam kondisi miskin, dan kumpulkanlah aku bersama dengan golongan orang-orang miskin. Masya Allah, ya. Beliau begitu tawadhu di hadapan orang-orang beriman dalam kehidupan beliau dahulu. Ya, kita dapatkan ketawaduan beliau ini padahal beliau punya potensi untuk lebih. Bersama dengan itu beliau tetap tawadhu, merendah hati, merendah diri di hadapan sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang beriman di sisi beliau. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah mendapatkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz itu pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz radhiyallahu anhu pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keledai, di atas keledai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, ya, tunggangan Nabi SAW, kendaraan Nabi adalah keledai, hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi, hewan yang jelek suaranya, hewan yang tidak mampu untuk menahan beban lebih berat dari beban tubuhnya, hewan yang mudah untuk sesat, hewan kecil demikian. Bila kita aplikasikan barangkali di saat ini, keledai itu adalah tunggangan yang paling rendah dahulu, yaitu kendaraan yang paling rendah di zaman Nabi SAW. Ya, kalau kita katakan saat ini, ya, itu
seperti kendaraan tahun lama, suaranya jelek, sudah berkarat, rendah dan seterusnya, ya. Kalau di Medan itu disebut dengan istilah danga-danga, ya. Kalau mobil danga-danga. Kalau sepeda motor danga-danga. Begitulah kira-kira, ya. Begitu jeleknya. Bersamaan dengan itu, beliau SAW yang membonceng, artinya yang nyupir gitu kira-kira, yang pegang tali kekang. Coba bayangkan pemimpin umat manusia, ya, itu nyupirin umatnya. Demikian. Tidak pernah kita dapatkan barangkali di zaman ini ada seorang presiden yang dia nyupirin, ya, mobilnya, lalu supirnya duduk di posisi dia biasa duduk. Ketika ya naik kendaraan tersebut menuju sebuah pertemuan. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW adalah contoh teladan dalam ketawaduan. Sangat tawadhu Nabi SAW. Bahkan tatkala beliau dihinakan dengan cara tatkala beliau berjalan, dan ketika itu beliau memakai selendang, maka ada seorang Arab Badui sembari menarik selendang tersebut sampai begitu ketatnya selendang itu seolah-olah menjerat, ya, leher Nabi SAW. Begitu kuatnya dia menarik sampai membekas warna merah pada leher Nabi. Lalu Arab Badui tadi mengatakan, berikan kepadaku harta yang telah Allah titipkan kepadamu. Lihat, ya, tindakannya kasar, ucapannya kasar. Tapi Nabi SAW tersenyum, balasan yang luar biasa, tawadhu, rendah hati, pemaaf. Dan demikian Nabi SAW, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Beliau tidak sombong di hadapan umatnya, ya. Ketika beliau diperlakukan, ya, oleh umatnya dengan bentuk kerendahan, beliau bukan menyatakan aku seorang nabi, ya, aku seorang pemimpin, tidak demikian, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antara adab dan akhlak kepada sesama muslim adalah tidak membangkitkan seorang muslim dari tempat duduknya lalu dia menduduki tempat tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, demikian pula Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi SAW dia bersabda, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi summa yajlisu fihi walakin tawassa'u wa tafassahu. Kata Nabi SAW, janganlah ada salah seorang di antara kalian yang membangkitkan seseorang dari tempat duduknya lalu dia duduk pada tempat itu. Akan tetapi, ya, luaskanlah dan lapangkanlah. Akan tetapi luaskanlah dan lapangkanlah, yaitu luaskan tempat duduk dan lapangkan tempat duduk. Demikian, ya. Bukan malah menggesernya, ya. Demikian, tapi luaskan, berlaku lapang. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adab yang mulia, akhlak yang mulia terhadap sesama muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan taufiknya kepada kita agar kita memiliki akhlak yang mulia terhadap sesama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala bisa kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif. Silahkan hubungi nomor layanan kami di nomor 0
8 12 12 12 88 34. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya lewat tulisan maka silahkan kirimkan ke nomor yang sama lewat chatting WhatsApp. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah melindungi Ustadz. Ada titipan pertanyaan. Ada seorang ikhwan YouTuber konten podcast. Nah, di sela-sela video tersebut ada iklan masuk atau AdSense. Apakah di sini diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dalam per-YouTuban dengan konten dengan konteks yang syar'i Ustaz? Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perlindungan kepada antum dan sekeluarga, demikian pula memberikan kebaikannya kepada antum sekeluarga di mana saja berada. Demikian pula kami saudara-saudara antum di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, tentunya membuat kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariat dan dengan itu dia mendapatkan penghasilan, maka ini dibolehkan. Membuat konten-konten YouTube yang nantinya dengan hal itu dia mendapatkan fee dari iklan-iklan yang masuk lewat kontennya ketika sedang tayang, maka hukum asalnya adalah boleh-boleh saja selama iklan yang ditayangkan tersebut adalah iklan atas produk yang halal, atas produk yang halal. Jika iklan tersebut adalah produk yang halal, maka dari satu sisi telah lulus ya kebolehannya. Kemudian yang kedua adalah iklan tersebut tidak menyajikan hal-hal yang diharamkan, seperti wanita yang membuka auratnya, musik-musik ya, dan seterusnya. Jadi produk yang diiklankan tersebut pertama adalah halal, itu syaratnya. Kemudian yang kedua adalah ya, tayangan iklan tersebut yang dia tidak mengandung perkara-perkara yang diharamkan, seperti wanita yang menampakkan auratnya, begitu juga musik-musiknya, demikian ya. Nah, jika iklan yang tayang dalam kontennya ketika kontennya tersebut sedang tayang pula ya, maka wallahu taala alam ya, saya condong untuk mengembalikan hal ini kepada hukum asalnya. Al aslu fil asya'i al ibahatu wat taharatu. Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh dan suci tentunya ya. Boleh dan halal. Al-hillu wal ibahatu, yaitu halal dan boleh, demikian. Hatta yarida dalilu ala
man'ihi wa nahyihi wa tahrimihi, sampai ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya, pelarangannya, ya, dan tentunya bahayanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, seperti itu. Lalu bagaimana apabila ternyata yang tayang adalah iklan-iklan dengan produk atau jasa yang haram? Begitu juga iklan tersebut memuat tayangan-tayangan yang haram pula, seperti musik, begitu juga wanita-wanita. Maka pada pendapatan dari tayangan tersebut tentunya mengandung keharaman pula, ya, mengandung keharaman pula, seperti itu. Jadi bisa jadi ya bercampur antara yang halal dengan yang haram. Nah, seperti itu. Ya, tentunya jatuh kepada perkara yang haram pula. Kalau dia tidak bisa menseleksinya, maka sebaiknya dia tidak menjadi seorang ya YouTuber, karena dia tidak bisa menseleksi iklan. Namun apabila dia mampu untuk menseleksi iklan, ya, maka artinya menseleksi iklan yang dengan produk atau jasa yang halal, begitu juga tidak mengandung perkara-perkara yang diharamkan dalam tayangan iklan tersebut, maka insyaallah taala maka halal pendapatannya. Wallahu taala a'lam. Wa fik barakallah. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, mohon izin bertanya. Kebetulan kolega saya ada yang non muslim dan mendoakan kita semisal semoga semakin sukses karir dan usahanya. Apakah kita boleh mengaminkan doa tersebut? Syukran wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang muslim mendapatkan doa dari orang non muslim, maka itu bentuk penghormatan kepada kita, ya, maka balaslah dengan ucapan terima kasih atas doanya. Nah, kalau dia mendoakan seperti yang ditanyakan, semoga semakin sukses karir dan usahanya, ya, maka kita bisa mengaminkannya dengan mengatakan amin, semoga Allah memberikan kesuksesan, ya, pada karir dan usahaku, amin, seperti itu. Jadi ya ditimpali bukan hanya dengan sekedar amin, tapi semoga Allah, ya. Jadi ini dengan menegaskan doa dari kita, demikian. Apakah doa orang kafir itu tertolak? Maka kita katakan, ketahui doa itu ada dua. Pada doa itu ada dua. Pertama adalah pahala, yang kedua adalah pengabulan doa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, seorang yang kafir dia berdoa, maka sepakat para ulama, orang kafir tersebut tidak akan mendapatkan pahala atas doanya, dikarenakan ada kekafiran pada dirinya, sehingga itu yang menghalangi dirinya untuk mendapatkan pahala atas amalan kebaikannya. Kemudian yang kedua adalah pengabulan doa. Apakah orang kafir itu bisa terkabul doanya? Maka saya dapatkan, ya, sependek pengetahuan saya, bahwasanya orang kafir tersebut, ya,
ada berpendapat tidak makbul doanya. Yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya makbul doanya. Saya condong kepada pendapat bahwa doa orang kafir punya potensi untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga tidak dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana doa seorang muslim punya potensi untuk dikabulkan, begitu juga punya potensi untuk tidak dikabulkan. Tergantung ada penghalangnya atau tidak, seperti itu. Baik, mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin orang kafir itu bisa dikabulkan doanya? Bukankah kekafiran itu menghalangi pengabulan doa? Maka kita katakan, tidak mesti. Buktinya adalah iblis laknatullah alaih, tatkala dia divonis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang kafir, termasuk orang-orang yang kafir, lalu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anzirni yauma yub'atsun, ya, berikan tangguh kepadaku sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Tangguhkan, ya, kematianku sampai mereka dibangkitkan, yaitu panjang usia. Apakah Allah kabulkan? Ya, Allah kabulkan permintaannya. Iblis saja yang kafir itu dikabulkan. Nah, seperti itu. Jadi orang kafir itu punya potensi untuk bisa dikabulkan doanya. Nah, seperti itu, ya. Maka boleh nggak kita mengaminkannya? Ya, insya Allah kita aminkan. Cuma permasalahannya, karena dia punya potensi juga untuk tidak dikabulkan doanya, makanya tadi saya sampaikan, hendaknya kita mengaminkan sembari kita tegaskan. Ketika dia katakan, ya semoga semakin sukses karir dan usahanya, maka kita katakan kepadanya, amin, Allahumma amin, ya, semoga Allah memberikan kesuksesan, ya, di dunia dan di akhirat, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala alam. Afwan wa anta fajazakallahu khairah. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum, izin bertanya. Ada dua orang teman bertanya kepada saya, yang saya sendiri tidak berani untuk menjawabnya, takut salah. Yang pertama, seorang teman sedang dan sudah melakukan riba dan ingin berhenti. Orangnya suka sedekah, namun ketika seorang teman mengatakan tidak ada gunanya sedekah dan infak karena uangnya haram, karena masih ada dosa riba, lantas dia murung sampai sekarang terbilang sudah tak pernah sedekah lagi. Apakah ini benar, Ustadz? Baik, ini pertanyaan pertama, nanti kita akan jawab, ya, pertanyaan kedua. Atau sekaligus kita sampaikan dulu, ya, pertanyaan yang kedua. Kemudian yang teman saya yang kedua dulu melamar pekerjaannya memakai ijazah beli, maksudnya ijazahnya palsu karena dia membeli. Lantas dia mikir gajinya untuk keluarganya haram sampai saat ini ataukah tidak? Apakah ini benar? Mohon bantuan penjelasannya. Karena saya tak tega melihat teman-teman saya semakin terpuruk dalam pikirannya seperti ini, ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sang penanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada sang penanya beserta dengan keluarga di mana saja berada, dan semoga Allah memberikan perlindungan kepadanya beserta keluarganya dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Sang penanya ini menunjukkan perhatian yang besar terhadap teman-temannya, bahkan saudaranya, teman dekat sekaligus saudara seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sang penanya ini sebagai sarana
ya, agar teman-temannya ini bisa mendapatkan hidayah ketaatan, ya, hidayah petunjuk Rasulullah SAW. Demikian. Baik, ya. Pertanyaan pertama dari temannya yang pertama tentang sedekah dari harta yang haram, yaitu ini yang didapat dari bekerja sebagai seorang pegawai di lembaga ribawi atau sedang terlibat dengan riba. Maka kita katakan, ya, ini tentunya harus rinci. Yang pertama adalah harta yang disedekahkan tersebut apakah memang didapat dari usaha atau pekerjaan yang langsung terlibat dalam riba, seperti contohnya adalah pegawai perbankan konvensional atau pegawai karyawan bekerja sebagai karyawan atau pekerja di sebuah lembaga keuangan yang berbasis ribawi. Apakah uang yang tersebut adalah uang didapatkan dari hasil riba atau hal-hal yang haram lainnya? Maka jika memang demikian, ketahuilah bahwasanya memang sedekah itu tidak akan diterima. Kata Nabi SAW, la tuqbalu salatun min ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. Kalau tidak salah ini hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, tidak akan diterima sebuah salat tanpa bersuci, dan juga tidak akan diterima sedekah itu dari harta ghulul, harta khianat, yang itu merupakan salah satu dari harta haram, ya, harta yang diperoleh dengan cara yang haram. Demikian, ya. Maka betul bahwasanya harta yang haram itu harta yang diperoleh dengan cara yang haram, maka itu tidak akan diterima sedekahnya. Seperti itu. Namun apabila harta yang disedekahkan tersebut itu dari harta yang halal, hanya saja bercampur dengan yang haram, maka insyaallah ta'ala mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada, ya, sedekah itu diambil dari harta yang halal, hanya saja bercampur dengan yang haram, ya. Dalam hal ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan para pedagang yang mereka berdagang itu adalah pekerjaan yang halal namun bercampur dengan hal yang haram. Kata Nabi SAW, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, inna hadzal bai'a yahduruhu al-kadhibu wal halfu wal ismu. Disebutkan lagi dalam yang lain asyaitan, ya, asyaitanu. Fashawibuhu bis sadaqah, atau dibaca juga fashubuhu bis sadaqah. Kata Nabi SAW yang artinya, wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli kalian ini dihadiri oleh dosa, dusta, sumpah. Demikian pula syaitan yang sangat mungkin melakukan dosa ketika berdagang. Maka bersihkanlah, dominankanlah dengan sedekah. Demikian, ya. Dominankan, ya, maksudnya dibersihkan harta tersebut dengan bersedekah. Demikian. Tentunya bersedekah dari yang halal untuk membersihkan perkara-perkara yang masuk ke dalamnya. Demikian. Baik, ya. Hanya saja niat baik dari teman ini yang pertama untuk segera berhenti dari riba, maka ini sangat bagus, ya. Itu lebih utama ketimbang sedekahnya, ya. Ketahuilah sedekah tersebut itu amalan sunnat, namun berhenti dari dosa adalah amalan wajib. Berhenti dari dosa, meninggalkan larangan adalah wajib. Maka segera berhenti. Apapun yang didapatkan setelah bertobat dari riba dan berhenti dari riba,
maka ketahuilah itu halal bagi dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 275, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Dan Allah menghalalkan jual beli sekaligus mengharamkan riba. Maka siapa saja yang datang kepadanya peringatan dari Rabb-nya lalu dia berhenti, bertobat kepada Allah dengan terpenuhi syarat taubatnya, yaitu dia meninggalkan dosa riba tersebut, kemudian dia menyesal atas dosa riba tersebut dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya, maka falahu ma salaf, milik dia apa saja yang telah berlalu, walaupun dia didapatkan dengan cara riba, itu milik dia, halal. Wa amruhu ilallah, urusannya itu kembali kepada Allah. Demikian, seperti itu. Maka motivasi saudara ini, teman ini, untuk dia segera berhenti riba. Kemudian apa yang didapatkan dari ribanya terdahulu maka halal bagi dia, halal bagi dia. Demikian, ya. Wallahu taala alam, ya. Maka motivasi dirinya untuk berhenti dari riba, ya. Kemudian setelah itu dia banyak bersedekah. Demikian, ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari teman yang kedua, yaitu bekerja, mendapatkan pekerjaan dari ijazah yang palsu, ijazah beli, ya. Baik, tentunya ini merupakan bentuk manipulasi, karena itu sesungguhnya bukanlah miliknya dan dirinya tidaklah demikian. Ini mengandung kedustaan sekaligus bentuk manipulasi, dan itu dosa besar. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah gajinya haram? Maka hal ini mudah-mudahan dengan taubatnya, ini yang pertama. Kemudian adalah dengan kedisiplinannya dan dengan keahlian dalam pekerjaan tersebut yang dia memang menyelesaikan tugas-tugasnya, maka ini insya Allah akan halal, insya Allah ta'ala. Bagaimana dengan sebelum bertobat? Apakah halal? Apakah haram? Kalau sudah berlalu, tidak usah dibahas, ya. Kita berharap ini seperti dosa riba tersebut, yang apabila ditaubati maka apa yang telah berlalu itu miliknya. Demikian, seperti itu, ya. Karena ini bukanlah bentuk pencurian, ya, bukan mengambil hak, ya, hanya saja bentuk manipulasi, ya. Ini bentuk manipulasi. Nah, apabila dia bekerja sesuai dengan waktunya, demikian pula keahlian yang dimilikinya, hanya saja dia melamar dengan ijazah palsu atau ijazah yang tidak asli miliknya, maka ini merupakan bentuk dosa manipulasi yang dilakukannya. Nah, kalau sudah bertobat, maka insya Allah ta'ala, ya, mudah-mudahan, ya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Tentunya hal itu, ya, hal itu diiringi dengan syarat-syarat taubatnya, yaitu dia meninggalkan dosa tersebut, yaitu tidak lagi melakukan manipulasi. Kemudian yang kedua adalah dia menyesal. Kemudian yang ketiga adalah dia bertekad untuk tidak mengulangi. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana berikutnya? Maka dia harus disiplin di dalam pekerjaannya. Demikian pula dia harus, ya, kompeten, yaitu memenuhi, ya, dengan memenuhi keahlian, ya, untuk memenuhi tuntutan pekerjaannya, pemenuhan pekerjaannya. Dia memenuhi, ya, tuntutan dari pekerjaannya. Nah, ketika itu insya Allah ta'ala halal, ya, gajinya insya Allah ta'ala. Demikian. Yang jelas bertobat, ya, agar Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan keburukan atas dosa yang pernah dilakukan.
Ketika sudah ditobati, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa. Taballahu ala man taba. Ya, taballahu ala man taba. Allah menerima taubat ya orang yang bertobat kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, karena waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya ini hampir mendekati, kita cukupkan penyampaian materi sekaligus menjawab pertanyaan telah masuk. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran maka ambillah, kekurangan serta kesalahan serta kekeliruan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman dan seislam untuk turut berdonasi membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin yang akan dibangun untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ini di wilayah Medan Selayang, Kota Medan ya. Kekurangan dana dari total dana adalah sekitar 2,9 sekian miliar rupiah. Total yang dibutuhkan adalah 8,5 miliar. 8,5 sekian miliar rupiah. Dan kekurangannya adalah 2,9 sekian miliar rupiah. Ya, sudah alhamdulillah ya lewat ya setengahnya, alhamdulillah. Nah, silakan salurkan infak dan sedekah jariah Anda yang minimal pahalanya ada 700 kali lipatnya, yang akan terus mengalir pahalanya walaupun setelah kita telah tiada. Salurkan ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode Bank 451. Kita ulangi, salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.